dia hanya istirahat dan sekarang dia akan kembali gitu. Jadi teman-teman yang kelamaan udah istirahat kelamaan, yang udah pause kelamaan, ayo kita berdiri, kita cari visi kita tuh kita mau jadi apa yang bisa kita lakukan di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai apa ya, kesulitan ibu kita selama melahirkan kita itu jadi sia-sia karena kitanya tuh nggak berusaha gitu. Jadi bukan kata-kata kayak orang nggak saya nggak minta dilahirin, bukan orang saya nggak minta dilahirin, orang tua kalian juga tidak minta dilahirin gitu kan. Tapi jangan sampai kesulitan ibu kalian sudah separah itu mengandung kalian, melahirkan kalian, itu kalian di sini hanya leha-leha, leyeh-leyeh dan nggak tahu mau jadi apa. Itu jangan sampai kayak gitu. Jadi ayo teman-teman kita bangkit, kita cari kita mau jadi apa, kita bisa berguna di bidang apa, lakuin hal itu sedikit demi sedikit setiap harinya. Mudah-mudahan Allah mendengar apa yang kita mau dan mengijabah hal tersebut. Oke, mungkin cukup ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Insya Allah luar biasa sekali ya teman-teman materi yang beliau sampaikan. Sangat menginspirasi bagi kita ya. Tentunya mahasiswa-mahasiswi di zaman sekarang yang emang kita itu malah bingung mau kemana arahnya gitu. Ya enggak? Dan Alhamdulillah materi ini sangat bermanfaat ya teman-teman. Oke, untuk sekarang mungkin dilanjut dengan sesi tanya jawab. Kita buka sesi tanya jawab ini. Silakan teman-teman, jangan malu-malu. Atau kalau malu boleh simpan pertanyaannya di kolom komentar atau di kolom obrolan ya teman-teman. Silakan. Kita buka untuk dua orang penanya deh. Ayo ambil kesempatan baik ini. Silakan. Aku dulu aja mungkin ya. Ini ada pertanyaan. Bagaimana saya ingin memaknai keberhasilan sebagai seorang perempuan setelah menempuh pendidikan tinggi? Insya Allah luar biasa. Ditampung dulu atau lanjut Bu? Boleh ditambung dulu. Selanjutnya teman-teman, satu orang penanya lagi deh ya. Boleh. Saya. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak izin bertanya, Warahmatullahi eh, wabarakatuh. bagaimana solusinya? Kan tadi kakak bilang kita itu kalau memilih jurusan itu harus harus apa sih? Nah, harus yakin gitu ya. Harus melihat kita itu sanggup nggak di sana gitu. Sedangkan kan aku memilih jurusannya itu disuruh gitu sama orang tua gitu. Jadi milih jurusan itu paksa gimana sih Kak? Nah, bagaimana cara menjalani biar kita itu semangat kan kalau gini aku jadi nggak semangat gitu. Jadi nggak meyakini terus menjalani juga ragu gitu. Sinyal. Oke, Masya Allah. Boleh Ibu langsung dijawab saja ya. Oke, pertanyaan pertama tadi itu gimana sih? Apa tolak ukur keberhasilan gitu ya setelah kita lulus kuliah? Setelah kalian lulus kuliah, tolak ukur keberhasilannya itu adalah ketika ilmu yang teman-teman dapatkan itu bisa teman-teman amalkan. Nah, misalnya dengan teman-teman buka les private, misalkan teman-teman kuliahnya jurusan apa nih? Ya, misalnya, ah,
Dari kami ada yang dirasat Islamiyah, Ibu. Oh, oke. Ya, misalnya di Rosat Islamiyah gitu ya. Nah, terus teman-teman misalkan pinternya apa? Bahasa Arab, bahasa Indonesia, matematika dasar, misalnya gitu. Ya udah, untuk teman-teman berguna itu nggak mesti mengamalkan apa yang teman-teman dapat di perkuliahan, tapi apa yang teman-teman punya di dalam diri teman-teman. Misalkan teman-teman bisa membantu anak SD untuk untuk membantu mereka belajar bahasa Inggris atau belajar matematika. Nah, itu sudah berhasil. Nggak mesti teman-teman di Rosat Islamiyah, oh berarti teman-teman harus menjadi guru PAI kayak gitu. Itu baru dibilang berhasil kayak gitu. Enggak. Jadi ketika teman-teman berasa berguna bagi orang lain, berasa ada manfaatnya untuk orang lain, nah itu teman-teman sudah dalam indikator berhasil. Nah, makanya itu pikirkan gimana caranya supaya teman-teman itu ada di dunia ini, ada bergunanya bagi orang lain. Kayak gitu. Baik itu dengan ngajar les, terus misalnya uh, di Reels Instagramnya kasih hal-hal yang bermanfaat, kayak misalnya uh, apa ya, uh, apa yang dipelajari di Dirosat Islamiyah misalnya, yang teman-teman lain tuh nggak tahu kalau nggak kuliah di Dirosat Islamiyah kayak gitu. Nah, teman-teman sharing gitu lewat info-info di Instagram kalian. Nah, itu berarti teman-teman sudah berusaha agar teman-teman tuh berguna kayak gitu. Terus misalnya teman-teman bekerja di mana yang bisa mengamalkan apa yang dosen-dosen teman-teman udah kasih, ataupun mau misalkan pekerjaannya di lain sektor gitu. Tapi kan teman-teman mendapatkan manfaat kan? Teman-teman bisa kerja itu karena ijazah teman-teman S1-nya gitu kan. Nah, itu berarti ada manfaat dari kuliah tersebut gitu. Jadi untuk indikator keberhasilan sih sebenarnya tidak ada indikator tertentu ya. Yang bisa merasakan kita udah berhasil atau tidak itu diri kita sendiri. Mau orang-orang bilang kamu uh, belum berhasil tapi kamu udah happy dengan diri kamu sendiri yang kamu udah menjadi apa, misalkan menjadi guru les atau menjadi uh, tutor bagi adik sendiri misalkan gitu. Nah, itu dengan kamu sudah happy dan merasa puas, oh saya sudah berguna bagi orang lain. Nah, itu indikator itu sudah tidak penting lagi gitu. Ataupun misalkan teman-teman udah menjadi dosen nih, misalkan kayak saya, tapi saya tuh sebenarnya mau udah jadi dosennya di luar negeri misalkan gitu. Jadi bagi saya jadi dosen di Ayuki ini belum menjadi indikator keberhasilan saya gitu, karena yang saya mau adalah menjadi dosen di luar negeri kayak gitu. Mau orang bilang wah Nurul lo udah berhasil banget dengan udah jadi dosen, udah jadi sekprodi misalkan kayak gitu. Tapi karena indikator keberhasilan saya adalah saya mau jadi dosen di luar negeri, nah mau orang-orang bilang saya udah berhasil juga, saya dalam hati saya ini bukan visi saya. Ini saya masih belum nyampe ke indikator keberhasilan menurut versi saya kayak gitu. Jadi untuk indikator keberhasilan itu yang tahu tuh diri kalian sendiri. Kalian tuh bikin apa ya, plan keberhasilannya tuh sejauh apa teman-teman merasa udah achieve itu atau belum, itu teman-teman yang tahu sendiri gitu. Terus pertanyaan kedua itu bagaimana kalau pilihannya itu jurusan pilihannya itu dari orang tua gitu ya. Ketika teman-teman tidak bisa membantah atau misalnya tidak bisa diajak diskusi lagi orang tuanya, sedangkan teman-teman juga dibiayainnya sama orang tua kayak gitu ya, ya udah yang bisa teman-teman lakukan adalah mencoba ikhlas dan melakukan yang terbaik dari apa yang udah ditetapkan gitu. Kalau misalkan masih bisa didiskusikan dengan orang tua, diskusikan. Teman-teman maunya apa? Kenapa? Kalau perlu pakai slide PowerPoint. Bu, saya mau ini, Pak, saya mau ini karena ini, karena ini, karena ini. Pakai slide PowerPoint, dijelasin sejelas-jelasnya gitu. Barangkali beliau akan mengabulkan keinginan kalian untuk masuk di jurusan tersebut. Tapi kalau memang tidak bisa diajak diskusi, ya sudah, bismillah, coba terima, ikhlas, dan lakukan yang terbaik di situ. Barangkali ada keberkahan dari Allah melalui orang tua kalian di jurusan itu. Gitu. Terima kasih. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Bagaimana teman-teman? Pertanyaannya sudah kejawab semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang sudah tidak bingung mungkin ya, teman-teman.
Suara saya jelas? Masih jelas? Jelas. Oke. Oke, mungkin kita ambil kesimpulan dari materi beliau yang disampaikan bahwa perempuan muslim yang berilmu bukan hanya tentang mencapai cita-cita, tapi juga tentang bagaimana kita menapaki hidup dengan arah yang jelas dan hati yang teguh. Sebagai mahasiswi dan lulusan bahasa Arab, kita punya peran penting nih untuk terus berkontribusi di masyarakat dengan ilmu, akhlak, dan juga nilai-nilai Islam yang kita pegang. Dan beliau juga menyampaikan pesan-pesan dan salah satunya yang perlu kita ingat adalah khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan juga satu tadi yang beliau sampaikan, salah satu beliau yang saya sampaikan, arah hidup yang tepat bukan yang paling cepat tapi yang paling punya makna. Jadi diingat kembali ya teman-teman, jadi refleksi buat kita ke depannya. Oke, alhamdulillah ya teman-teman. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nurul M. Hum yang telah menyampaikan materi yang begitu luar biasa yang membuat kita semakin semangat untuk kedepannya. Oke, sebelum ditutup ada foto bersama dan juga penyerahan sertifikat kepada moderator. Disilahkan. Teman-teman bisa dibuka open kamera dulu ya. Oke. Izin aku yang SS ya. Ya, teman-teman yang mau siap-siap dulu, aku kasih waktu 1 menit. Oke. Sebelumnya, aku ambil gambar Ibu Nurul dulu dengan sertifikatnya ya. Izin teman-teman. Baik, dengan ini kami serahkan sertifikat kepada Ibu Nurul Fahmi M. Hum, yang Masya Allah terima kasih banyak sudah berbagi dengan kita semua. Baik, mohon diterima ya Ibu. Oke, kita sama-sama izin. Oke, aku screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, sekarang dengan teman-teman semua, diharap teman-teman semua bisa open kamera. Sebentar, aku save yang ini dulu ya. Oke, sekarang teman-teman semua mungkin operator boleh ditarik lagi sertifikatnya ya. Oke, sekarang kita dengan teman-teman semua, aku view-nya semua peserta. Baik, ada lagi yang mau kita tunggu? Oke, kita kasih 1 menit lagi. Baik, 1, aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua, juga Ibu Nurul selaku narasumber sesi 1. Terima kasih. Ya, punten Ibu, nanti setelah ini ada sesi 2. Jika Ibu berkenan, boleh lanjut. Dan jika Ibu ada acara lain, dipersilakan Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Syababah, Bu Lilim. Salam kenal ya, teman-teman semua. Iya. Senang sekali bisa ikut diajak di ITLA ini. Insya Allah next lagi ya Ibu. Baik-baik. Aku tunggu ya ini. Baik Ibu, terima kasih. Oke, alhamdulillah ya di sesi kali ini telah selesai. Mohon maaf apabila saya sebagai moderator dalam memandu acara ini kurang atau ada tutur kata yang kurang berkenan di hadirin semua. Jadi teman-teman semua. Oke, saya kembalikan kepada Syababah Febi selaku MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa banget ya tadi penyampaian dari Ibu Rani Nurul Fahmi. Banyak insight baru yang membuka pandangan kita tentang arah, visi, dan nilai setelah lulus kuliah. Terima kasih juga untuk moderator kita, Syababah Mila Nurmala Azakiyah, yang sudah memandu dengan sangat hangat dan menarik. Sekarang lanjut aja ya, dikarenakan ini sudah malam banget. Kita lanjut ke webinar sesi 2 dengan tema Percaya Diri Tanpa Kehilangan Nilai Diri sebagai Muslimah bersama Ukhti Rafidah Azahra. Kepada sesi ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu Syababah Tazkiyah. Moderator kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat Syababah serta semua peserta webinar malam ini. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat ya. Sebelumnya terima kasih kepada TVB selaku MC atas waktu yang sudah diberikan. Perkenalkan, saya Tazkiyah Rahmi Azizah selaku moderator yang akan memandu sesi kedua dari webinar Madrasah Nisaiyah dengan tema Percaya Diri Tanpa Kehilangan Nilai Diri Sebagai Muslimah. Wah, temanya sangat menarik ya teman-teman. Seringkali kita sebagai muslimah merasa kurang percaya diri, entah karena standar sosial, pandangan orang lain, atau ragu terhadap diri sendiri. Nah, lewat sesi ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menjaga penampilan dan perilaku yang tetap mencerminkan nilai diri sambil tetap tampil yakin dan positif di ruang publik. Harapannya setelah webinar ini, teman-teman bisa semakin sadar pentingnya punya rasa percaya diri yang seimbang. Percaya diri iya, tapi tetap berpegang pada identitas dan prinsip kita sebagai perempuan muslim. Jadi yuk siapin diri kita, dengarkan baik-baik karena banyak banget insight inspiratif yang bakal kita dapetin malam ini. Dan jangan lupa juga teman-teman bisa mulai nyiapin pertanyaan dari sekarang, karena nanti di akhir sesi kita akan ada waktu khusus untuk diskusi dan tanya jawab langsung bersama narasumber. Nah,